Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Maria Hilarianti Haris SAG. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri 5 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta PPG 50304947187001. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025460234 pada peserta didik kelas 10 dengan materi suara hati. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu Guru. Pagi luar biasa, tetap semangat, mandi, oke. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan membaca Alkitab dan sekaligus kita berdoa. Ibu meminta Ingrid untuk maju ke depan untuk kita dalam doa. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Sebelum kita berdoa, saya mengajak teman-teman semua untuk kita bersuci Roma bab 2 ayat 14 sampai 16. Hukuman Allah atas semua orang. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh golongan diri sendiri melakukan apa yang disebut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat. Guru dan teman-teman, bisa mulai kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita siapa di akhir doa. Dalam nama Bapa dan Allah Bapa yang Maha Baik, dan syukur kami teruskan dalam setiap dan segala kenyataan dan kehidupan kepada kami dan maaf lagi kita pada pagi hari ini. Ya Bapa yang Maha Baik, sebagai pada pagi hari ini kami akan mulai kegiatan belajar mengajar kami dan kiranya Engkau berkati setelah kami agar kegiatan belajar mengajar ini dapat berakhir dengan baik dari awal hingga berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan permintaan kami sampaikan kepada lewat perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih kepada Ingrid yang sudah membimbing kita doa. Baik, apakah semua hari ini hadir? Ya, Ibu akan absen satu persatu ya. Dengar nama di sini dipanggil. Adrianus Oja, Alessandro Rato, Febrian Bebo, Franciscus Andubeo, Ignacia Siki, Castorius Maifa, Maria Densi, Maria Jambu, Putri Sasi, Yeremias Mou, Johanna Beda, Yuliani Taina,
Paulus Nino, Sevilia Nama, Sirilus Kawali, Vincentius No, Yohanes Dau, Yohanes Kere. Baik. Tadi Ibu sudah absen. Di awal pembelajaran, Ibu harap supaya semua memperhatikan kerapian kelas, lalu meja kursi, kemudian membersihkan sampah yang ada di sekitar kursi dan meja. Kemudian sampah-sampah tersebut buang pada tempatnya, dan kepada petugas piket untuk setiap pagi itu menyiram bunga. Apakah semuanya masih semangat? Masih. Pada bangsa dan negeri. Ya, baik, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah sama-sama membaca 5 panca kurikulum cinta. Yang berikut kita akan melihat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran kita hari ini adalah murid mampu memahami dirinya sebagai pribadi yang unik, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, memiliki keutuhan martabat sebagai putra Allah, memahami suara hati, mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, media sosial, ideologi, dan gaya hidup saat ini. Itu capaian pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang berikut, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang hari ini yang mau kita pelajari adalah yang pertama, menjelaskan pengertian suara hati dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis cara kerja suara hati melalui contoh kasus sederhana. Yaitu 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberikan motivasi. Ibu akan memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa setiap orang itu mempunyai suara hati. Mempunyai suara hati dalam dirinya. Suara hati di sini dia seperti cahaya kecil. Cahaya kecil yang menuntun kita agar selalu berbuat baik. Kadang kita sendiri bingung harus memilih mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kalau kita mau mendengarkan suara hati kita, maka kita akan tahu jalan yang tepat. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi lebih damai, jujur, dan bahagia. Jadi itu motivasi dari ibu untuk anak-anak hari ini. Di sini ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa itu suara hati? Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Masih ada lagi jawaban? Suara hati adalah bisikan lembut dalam diri yang
Ya, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana suara hati dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku kita? Ya, silakan Maria. Suara hati membuat kita berpikir lurus untuk tidak supaya tidak melakukan hal yang salah. Ya, berikan tepuk tangan. Masih ada lagi yang lain? Ya. Kalau kita berusaha yang baik, maka keputusan dan perbuatan kita akan jadi lebih bijak dan tidak merugikan orang lain. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan anak-anak semua. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran. Anak-anak bisa lihat di depan. Yang pertama itu kita melihat pengertian suara hati. Suara hati adalah bisikan batin atau dorongan dari dalam diri yang menuntun seseorang untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, suara hati muncul dari nilai moral, pengalaman hidup, dan pendidikan karakter yang diterima seseorang. Yang ketiga, suara hati juga disebut sebagai suara nurani, membimbing moral dalam diri manusia. Itu ada 3 poin penting dari pengertian suara hati. Contohnya, ketika kamu menemukan dompet di jalan, hatimu berkata, kembalikan saja. Itu bukan milikmu. Itulah suara hati yang membimbing pada kebaikan. Itu salah satu contoh kasus. Yang kedua, kita lihat fungsi suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Suara hati itu dia berfungsi untuk itu ada 4. Yang pertama, membimbing keputusan agar tetap sesuai dengan nilai kebaikan. Yang pertama. Lalu yang kedua, menjadi pengingat saat seseorang hendak melakukan kesalahan. Lalu yang ketiga, menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab terhadap diri dan orang lain. Lalu yang keempat, menjaga hubungan sosial agar hidup damai dan saling menghargai. Itu anak-anak bisa lihat sendiri 4 fungsi suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Silakan perhatikan video yang akan diputar. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
Baik, tadi anak-anak sudah menyaksikan video singkat yang tadi sudah Ibu tayangkan, dan sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Nah, di sini diskusi kelompok itu terdiri atas 4 kelompok, dan Ibu akan membagikan LKM, lembar kerja murid. Ya, silakan anak-anak memperhatikan LKM itu, lembar kerja murid yang sudah Ibu bagikan, dan anak-anak kerjakan LKM tersebut dengan melihat petunjuk yang ada dalam lembar kerja tersebut. Silakan. Silakan balik membentuk kelompok. Silakan. Silakan membentuk kelompok. Semua kerja.
dengar komando dari ibu. Kita ulang ya. Siang, pagi, malam. Ya, kayaknya ada yang ini yang salah ya. Ya. Kita ya. Sekarang kita langsung masuk pada presentasi. Kita masuk pada presentasi. Jadi untuk kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Smale, oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus 5, tanggung jawab terhadap kebersihan sekolah. Situasi, setelah jam pelajaran, banyak sampah tertinggal di kelas. Pertanyaan pertama, apa yang dikatakan suara hatiku dalam situasi tersebut? Jawabannya, suara hatiku mengatakan agar aku ikut membersihkan kelas meskipun bukan tugasku hari itu. Yang kedua, bagaimana sebaiknya kamu bertindak? Yang ketiga, apa akibatnya jika kamu mengabaikan suara hati itu? Jawabannya, kelas akan menjadi kotor dan tidak nyaman untuk belajar. Yang keempat, nilai moral apa yang dapat kamu pelajari dari kasus tersebut? Nilai moralnya adalah tanggung jawab, kemudian dan disiplin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Smale, oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh keluarga kami. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami mendapatkan kasus yaitu suatu hari kamu melihat temanmu mengambil barang milik sekolah tanpa izin. Hati kecilmu merasa tidak benar. Pertanyaannya, apa yang dikatakan suara hati dalam situasi tersebut? Jawaban, suara hatiku mengatakan agar aku menyerahkan diskusi itu kepada guru. Nomor 2, bagaimana sebaiknya kamu bertindak? Aku sebaiknya menyerahkan diskusi itu kepada guru atau kepada Nomor 3, apa akibatnya jika kamu mengabaikan suara hati? Aku bisa merasa bersalah dan jika ketahuan orang lain akan kehilangan kepercayaannya harapan. Nomor 4, nilai moral apa yang dapat kamu pelajari dari kasus tersebut? Nilai moralnya adalah kejujuran dan amanah. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dan saran kami berikan. Baik. Jadi dari semua kelompok, baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing dan juga sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Nah, di sini Ibu ingin membuat kesimpulan dari keseluruhan proses diskusi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya di sini bahwa suara hati itu adalah perasaan dalam diri yang menuntut kita untuk
kesimpulan dari kegiatan proses diskusi kelompok kita pada pagi hari ini. Ya, baik. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Yang kami dapat dari pembelajaran hari ini adalah bahwa hati untuk kita untuk berbuat baik, jujur dan bertanggung jawab, bahkan ketika tidak ada yang menilai. Ya, baik. Yang selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini tentang suara hati? Ya, silakan anak-anak untuk mencatat. Ya, dicatat dulu pertanyaannya. Dicatat dulu pertanyaannya. Sudah? Apa yang kamu pelajari hari ini tentang suara hati? Yang kedua, bagaimana cara kamu menjaga agar selalu mengikuti suara hati yang baik? Silakan jawab saya di situ. Jawab saya di situ, Pak Maju. Saya belajar bahwa suara hati menuntut kita untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Ya, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Yang berikutnya, saya berusaha melakukan hal yang benar meskipun sulit. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih untuk semua jawaban yang sudah diberikan anak-anak tadi. Ya, baik. Untuk
dapat menyelesaikan pelajaran agama dengan baik. Semoga apa yang saya ajarkan hari ini berguna kami di masa yang akan datang. Kami mohon puji dan sepanjang segala masa. Dalam Bapa dan baik anak-anak, terima kasih. Bangun, semuanya bangun. Hormat.